Selamat malam pemirsa, kita jumpa lagi malam hari di obrolan kita sorot kesempatan malam hari ini, dan mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat dan santai di rumah sehingga kita bisa berbincang-bincang meskipun dari jauh. Malam hari ini seperti minggu kemarin saya sangat santai karena kali ini saya ditemani oleh ibu-ibu yang cantik ini ada di sini. Seperti yang saya janjikan, kita akan memilih satu dari sekian banyak isu yang ada di Banyumas, di Purwokerto. Banyak sekali sebenarnya yang bisa kita angkat di sorot, tetapi saya ingin memilih yang agak santai untuk minggu ini, terutama karena besok hari Jumat itu biasanya orang bilang hari berkah. Ya, semua orang bilang hari Jumat hari berkah, banyak orang beramal, banyak orang bersedekah dan lain sebagainya. Sehingga kalau dulu saya waktu kecil banyak sekali saya lihat pengemis-pengemis itu banyak sekali ke toko-toko, di pecinan-pecinan itu banyak sekali pengemis yang mencari berkah. Jadi mana dulu mereka-mereka yang punya toko nyiapin duit atau memang sudah datang dulu, ini yang jadi pertanyaan. Tetapi itulah budaya yang terjadi di tengah masyarakat, bahwa ternyata Jumat berkah itu terus berkepanjangan, sehingga malah pada saat-saat ini lebih bagus lagi karena ada komunitas-komunitas yang bukan hanya Jumat saja tetapi tiap waktu bisa bersedekah, bisa beramal. Malam hari ini saya ketemu teman-teman dari Hijabers Community Purwokerto. Ada Mbak Ida, selamat malam Mbak Ida. Assalamualaikum. Malam para pemirsa. Ya. Waalaikumsalam. Ada Mbak Dani. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada Mbak Laras. Selamat malam Iya, pemirsa. selamat malam. Ini juga sebenarnya penyiar, tetapi sekarang pindah ke sini. Masih Pak. Masih. Oh masih ya. Masih, ya. Iya, malam hari ini jadi narasumber tapi juga boleh siaran ya. Iya. Menemani saya Mbak Laras. Lama saya nggak ketemu dengan Mbak Laras, ini malam hari ini kita bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol. Saya tadi memang tertarik dengan banyak hal yang terjadi tiap Jumat. Yang pertama ya, banyak ibu-ibu selfie lagi bagi apa namanya, bagi nasi bungkus, ya, kemudian di foto-foto. Ini sempat kita obrolin di beberapa grup, termasuk di grup Aspirasi Wong Banyumas, kemudian ada Forum Peduli Banyumas, di mana di situ banyak pejabat, banyak teman-teman aktivis. Kita cerita-cerita, ngobrol tentang apa namanya, hal yang berhubungan dengan bagi-bagi sedekah di hari Jumat. Pertama, apakah harus hari Jumat, kemudian kenapa harus dengan selfie, kenapa di foto dan sebagainya. Nanti tentu yang bisa menjawab adalah ini mbak-mbak yang sudah biasa di lapangan ya, apa yang terjadi di lapangan dan apa sebenarnya konsep-konsepnya. Saya sebenarnya sering bertemu, ada Ajeng yang kita undang kemarin untuk membawa teman-teman ke sini sehingga kita rame nanti di sini ya. Baik, saya ke Mbak Dani dulu, Mbak Ida dulu ya. Mbak Ida barangkali bisa menceritakan lahirnya Hijabers Community Purwokerto dulu. Ya, kalau Hijabers Community sudah 7 tahun dan jelang 8 tahun ini. Awalnya kita bermimpi bahwa ayo kita ngajak teman-teman yang belum berhijab untuk memakai hijab. Begitu, hijabnya sederhana-sederhana saja. Nah, setelah kita berkecimpung bersama, ayo aksi yang lain. Ya, kita mulai mengadakan aksi sosial. Setiap ada musibah, kita bantu. Lama-lama, terus 2 tahun terakhir, kenapa kita nggak bikin yang rutin? Ayo bikin yang rutin. Kita tiap Jumat mengadakan Jumat berbagi, nasi box, warung Hijabers, sampai 600 box kita baginya. Sekarang sampai 600 sampai ya? 600. Awal berapa? Awal 300. Awal 300. Mbak Ida ini penasehat ya kalau di Hijabers ini ya. Hijabers. Apa sih yang dinasehatin? Udah pinter-pinter. Iya, pinter-pinter semua ini teman-teman. Kebetulan
Saya sendiri pribadi memang dari pesantren, kemudian saya dari UIN, pendidikan saya memang dalam bidang agama. Nah, kebetulan Hijabers ini kan sisi lain selain agama, sosial apa, jadi banyak hal gitu. Nah, saya untuk bidang diskusi agama, itu ya, diskusi saya, diskusi dengan gitu. teman-teman. Kalau Mbak Dani di sini sebagai apa di Hijabers? Sebagai ketua. Tentu tahu kegiatan-kegiatan yang dari awal, coba bisa diceritakan. Ya, dari awal itu sekitar tahun 2012 ya. 2012. Itu Hijabers. Oh, 2012 sudah berdiri ya? Sudah, makanya mau 8 tahun ini. Jadi Hijaber Community Purwokerto itu udah hampir mau 8 tahun ini. 8 tahun. Ya. Alhamdulillah, tentu saja berkat doa dari sahabat Hijaber semuanya bisa sampai sekarang ya Pak. Dan kita itu lebih ke kegiatan sosial. Dari dulu itu yang pertama itu sering kita ke panti asuhan ya Bun. Kita ke panti asuhan, terus ke panti apa itu yang jompo kayak gitu. Terus kita pernah ke ngundang anak yatim itu kita udah hampir sering berkali-kali. Terus yang kenapa diundang bukan didatengin, kasihan? Diundang. Kalau diundang itu kita ajak ke tempat makan, ke hotel. Jadi biar dia merasakan itu tempat yang berbeda, yang Pak. tidak pernah ya. Begitu. Terus yang paling kita masih teringat dan berkesan itu kita sempat bikin bedah rumah. Itu sampai 2 kali apa ya Bun? Di syuting juga. Iya, di syuting sampai masuk ke Antv. Jadi bedah rumah itu kebetulan Pak Kuadi itu mengalami cacat kembar itu keluarganya. Terus kita seperti ini yang punya rumah ya Pak? Seperti kita itu loh Pak, apa yang di TV-TV itu bedah rumah kayak di TV. Jadi kita bikinin tuh pas kita bikinin gitu kan, kita menggalang donasi, alhamdulillah mungkin rezekinya Pak Kuadi juga. Nah terus setelah terkumpul itu kita bangunin. Nah kita mengisinya itu pas hari hanya itu Pak Kuadinya kita bawa senang-senang. Kita bawa senang-senang, jalan-jalan ke Moro, ke tempat beberapa tempat makan, istilah dia. Jadi kita belanjakan, begitu pulang itu surprise loh Pak. Ternyata udah diisi, kita bikinin warung, kita tempat kalau makan di hotel bingung malah dia kali ya. Nggak bisa. Kayak saya masuk ke hotel malah bingung, malah nggak nyaman. Ke Moro sampai di itu naik itu sampai eskalator itu dia sampai ketakutan kayak gitu loh Pak. Iya Pak. Jadi ada kesannya di situ. Terus kita bikinin warung itu Pak. Jadi selain kita membangunkan rumahnya, kita untuk kedepannya kita pikirkan juga. Jadi berharapnya setelah dibangunkan rumahnya dia nggak usah pergi jauh-jauh dengan kondisi ini fisiknya nih Pak, maksudnya yang tidak memungkinkan itu, kalau dia jualan di rumah mungkin lebih membantu seperti itu. Memberikan kebahagiaan ya kepada seseorang yang mungkin memang sebenarnya mereka perlu untuk diberi kebahagiaan ya. Itu saatnya. Kalau Mbak Laras sebagai apa dia? Kalau saya kebetulan di bidang sosial dan entertain, ya kebetulan juga saya orang radio ya. Mungkin jadi akan bisa lebih menghidupkan Hijabers. Nah mungkin kalau di sini kan misalnya ketika kita berbagi, ketika kita bersedekah, kita juga kan pengen mengajak masyarakat, memberikan contoh yang baik. Nah sekarang apalagi kan eranya sudah era main share untuk di media sosial gitu ya. Jadi kayaknya ayo kita kalau misalnya mungkin kalau nggak ada orang tahu kan mungkin nggak bisa menambah banyak orang untuk berbagi, terinspirasi gitu loh. Jadi di sini saya di bagian sosialnya dan entertainnya kita lebih memanagenya seperti itu ya. Ketika kita lagi di mana kita foto, share media sosial, karena kan sekarang emang eranya sudah era media sosial dan apapun masyarakat biasanya pasti akan selalu men-share di media sosial itu. Awal yang bergerak berapa Mbak Dani? Jadi awalnya itu ya sempat ada beberapa yang maksudnya mengalami ada kesibukan lah ya. Jadi kalau yang pertama itu dulu itu Hijaber Community Purwokerto itu lagi booming-boomingnya hijaber. Jadi hijaber itu pertamanya itu memakai hijab, komunitas memakai hijab tapi yang bisa dikreasiin gitu Pak, tapi tanpa menghilangkan nilai-nilai agamanya gitu kan. Nah waktu itu kita bisa mempunyai anggota sampai 400 Pak. Oh banyak ya. Alhamdulillah banyak. Itu waktu lagi boomingnya. Nah terus
berjalannya waktu mengalami masa transisi, ada yang ini, nah, terus alhamdulillah waktu yang pertama itu ya cuman kita itu, jadi saya ingat banget itu waktu mau mendirikan Hijaber Community Purwokerto itu saya cuma share lewat WA kayak gitu loh, Pak. Masih ingat ya bagaimana anunya ya, apa namanya, BBM zaman dulu belum iya, ada. BBM. Iya. Masih ingat. Baik, nanti kita lanjutkan, kita ingat-ingat biar masyarakat juga tahu seperti apa Hijaber. Pemirsa, kita break dulu untuk pesan berikut. Baik pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita dengan Hijabers Community di Purwokerto malam hari ini tentang aksi sosial dan lain-lain yang diselenggarakan oleh Hijabers ini. Tadi diceritakan lagi Mbak Dani tentang pergerakan dari Hijaber dari awal berapa orang, kemudian dengan memakai media sosial ya. Tahun 2012 berarti baru ada BBM. Jadi zaman dulu itu masih baru adanya BBM ya. Jadi Facebook saya tuh kali ya juga ya. Terus jadi saya tuh gini loh, di Jakarta kayak gitu kan maraknya Hijaber Community Purwokerto gitu. Terus loh di Purwokerto belum ada, terus saya bilang itu hanya modal saya juga nggak, jadi saya share aja ke kontak person yang ada di BBM gitu loh Pak. Saya mengajak teman-teman untuk bikin Hijaber Community Purwokerto gitu. Alhamdulillah itu banyak yang terus kita kumpul waktu itu, kita kumpul terus langsung kita pembikinan pengurus aja Pak kayak gitu. Nah terus langsung waktu itu zamannya ini apa tutorial hijab ya Bun. Jadi kita langsung bikin event. Jadi event langsung tutorial hijab. Jadi kebetulan di Purwokerto itu peminatnya, antusiasnya sangat banyak. Alhamdulillah. Di mana bikin kegiatan? Kegiatan itunya di Hotel Wisata Niaga waktu itu. Oh iya. Nah itu sampai kita itu menolak karena saking banyaknya. Nah itu alhamdulillah waktu itu kalau nggak salah masih Pak Marjoko, Ibu Marjoko juga rawuh. Fotonya juga masih ada itu. Nah terus itu kita bikin event, terus nanti habis itu kita kegiatan sosialnya ke panti asuhan kayak gitu Pak, masih ke panti asuhan. Terus kita juga pernah bikin event yang lebih besar lagi, sampai ngundang artis-artis gitu pernah Pak, kayak April Jasmine kayak gitu pernah. Nah terus jadi setiap kegiatan event sosial itu kita selalu ada siarnya, Mas, dalam arti gini, kita misalnya kegiatannya ada fashion show muslimnya, terus nanti ada lomba. Waktu itu ada lomba ininya ya Bun, yang tausiah apa itu, yang anak kecil itu. Terus ada lomba itu. Terus nanti kita juga ada buka bersama dengan anak yatim. Itu selalu setiap bulan puasa Pak. Oh iya. Jadi ada santunan anak yatim itu. Alhamdulillah kita rutin melakukan itu, kita bawa ke hotel, ke tempat makan, terus nanti kita ada tausiahnya. Biasanya kalau dibarengin sama event, ada event yang lomba fashion show muslim seperti itu, terus nanti tentu saja ada tausiahnya kayak gitu. Perkembangannya semakin kesini semakin tersaring ya, tersaring semakin sedikit, tapi ini yang benar-benar mau berkegiatan. Ada berapa kira-kira kalau sekarang yang yang berganti-ganti 30-an ada 30-an itu masih bagus ya. Itu aktif ikut arisan ikut terus. Jadi continue dan bahkan seperti warung Hijabers itu setiap minggu, setiap Jumat berkah itu kita butuh 2.250.000 kita keluarkan. Nah jadi satu bulan kan 10 juta tuh ya, hampir 10 juta, tapi alhamdulillah ada terus, tidak pernah kekurangan. Dari mana nih kebanyakan bunda-bunda ini bisa dapat? Dari kita juga dari kita. Jadi kita ada terus ada yang pada datang itu kadang masukkan aja, tidak makan, tapi kan ada kotak infak itu. Bukan di sekretariat tapi di tempat jualan. Makanya kita terjun sendiri, jualin sendiri. Biar menariknya kan di situ, dan foto-foto itu biar informatif, bunda-bunda cantik yang ini ya, memotivasi yang lain. Kita berharap yang lain itu terinspirasi bahwa sebaik-baik manusia kan yang memberi makan kepada orang lain gitu. Jadi ada beberapa yang sudah terinspirasi di Cilacap sudah dibuka, di mana dibuka karena
terinspirasi kita dan tanya-tanya. Itu masuk ikut ke Hijabers atau Iya, mereka mereka sendiri beda, Iya, cuma terinspirasi. mereka berguru ke kita. Bagaimana sih caranya pengumpulan dananya, itu gimana? termasuk amal juga kan ngajarin Iya, itu iya, ilmu yang begitu. diajarkan ke orang lain ya. Jadi ada grupnya loh Pak, grup maksudnya kalau sekarang grup WAJ, jadi ada grup pengurusnya ada, jadi ada grup sahabat Hijaber. Jadi semua siapa saja Boleh muslimah boleh ikut. Bahkan kadang kita cuman nge-share aja di itu, nanti ada donasi masuk. Iya, Ada rekening Hijaber sendiri, itu alhamdulillah dari sahabat Hijaber semua siapa aja boleh masuk. Dan Mbak Laras punya radio nggak dipakai untuk? Dipakai juga. Oh, Besok dipakai. juga Besok kita di rencananya depan. di depan Paduka Pak besok. Pindah. Oh, pindah iya. tempat. Pindah. Pindah tempat Tiap hari di depan Jumat. Paduka. Mau Pak kalau mau Tiap hari datang Jumat, juga, jadi kapan, kegiatannya pindah-pindah. Hanya mulai tahun besok 2020 Di halaman. pindah di depan. Di depan Radio halaman Paduka. radio. Oh gitu, iya. Jadi siapa aja boleh beli dan kita tidak menerima uang. Jadi kita menyediakan kotak info itu, siapapun mau memberi berapapun boleh. Kalau nggak memberi pun nggak apa-apa. Iya, Jadi nggak punya uang, khususnya buat yang duafa kita langsung bagikan Iya. aja. Pemirsa nanti bisa lihat kalau videonya bisa diputar, nanti akan lihat ya salah satu kegiatan ya dari Hijabers ini di Purwokerto. Dan siapapun boleh hadir nanti setiap hari Jumat. Mulai jam 8 pagi sampai jam setengah 10 Iya, rata-rata ya. Mau hadir, mau ikut sedekah atau memang membutuhkan ya. Iya, boleh. Kita langsung yang bungkuskan. membutuhkan. Kita semuanya yang membungkus. Iya, ini kan masyarakat di Banyumas ini banyak yang jadi pemirsa ya. Barangkali mereka juga membutuhkan tiap hari Jumat ya. Iya. Kenapa kalau mesti hari Jumat ya Mbak Ida ya? Ya, karena kita meyakini bahwa Jumat Hari lain itu kan banyak yang nggak hari makan juga. penuh keberkahan. Makan padahal harus butuhnya tiap hari ya. Tetapi memang kita meyakini bahwa yang penuh keberkahan adalah hari Jumat dan aktivitas kalau dimulai hari Jumat kita merasa kebaikannya itu bertambah banyak. Iya. Tapi sebenarnya Hijabers nggak cuma itu saja, Jangan kita duduk situ aja gitu ya. ya kita itu punya banyak ahli itu seperti dokternya itu banyak Pak. Jadi kadang kita juga ngadakan event itu seperti kemarin baru tanggal 2 Hari Ibu, Hari Ibu. kita ngadakan event bagaimana menjadi wanita yang sehat. Itu konsultasi apa saja dengan dokternya juga perempuan. Jadi Dari beramalnya Hijaber bukan hanya juga. makanan Iya. tadi ya, Iya. tetapi ilmu juga ya Iya. yang utama. Dan kita kalau ngadain event kita nggak pernah nggak ada profit motifnya tuh nggak ada. Jadi iya. benar-benar ketika ada iuran yang harus dibayarkan ya hanya untuk dikeluarkan untuk makan kita bersama saja. juga. Ya, jadi kan biasanya saya yang tausiah itu memulai. Saya tausiah, nanti dokter Emma itu Rahmawati Istitaningrum, spesialis radiologi, dia tentang kesehatan reproduksi wanita. Misalnya begitu, ya sudah kita juga betul-betul infak, infak pengetahuan, infak apa enggak. Hijaber ini pernah nggak diminta oleh salah satu organisasi atau perusahaan untuk ikut serta, mungkin ada ulang tahun suatu perbankan apa ikut di situ nggak? Justru Kan mereka sudah- ya yang ikut bergabung dengan kita. Oh, iya. Ketika mereka ulang tahun, mereka justru menyumbangkan, menyedekahkan, terus mereka ikut gabung juga Ya, dalam acara. karena sudah diakui hari Jumat setiap itu. Jumat kelihatan ya di situ ya, bikin kegiatan gitu kan. Iya, banyak dari bank-bank aja mampir, minta ikut foto. Iya, gitu. iya. Terus mereka mendonasikan, Makanya masukin itu ke harus infak. foto. Kenapa harus foto ya? Ya karena menginformasikan ke yang lain. Nanti ada rekam jejaknya. Ini transparan ini. Acaranya betul-betul Iya. ada, gitu kan? Berarti ini bisa menjawab pertanyaan ya. Iya, Sebenarnya betul. kenapa harus selfie, kenapa harus Iya, difoto? itu. Bukan karena pengen pamer, tapi memang promosi paling tidak ya. Iya. Inspirasi lah Inspirasi, banyak orang. motivasi, promosi, rekam jejak, sejarah kan itu Iya. harus kita simpan semua. Begitu. Sejauh mana kekuatan dari media sosial bisa menyebarkan ini, Mbak Dani? Ya, selama ini sih sangat berpengaruh ya Iya. Bun, sangat berpengaruh lagi walaupun kadang ya tidak menampik nih Pak, kadang ada yang mungkin berpikiran kurang bagus tentang kita, tapi kita berpositif thinking aja. Alhamdulillah dengan media ini, dengan kita berselfie, dengan kita meng-share di Instagram, di YouTube, itu malah Facebook malah justru sahabat Hijaber itu semakin banyak Pak. Jadi semakin banyak yang ingin bersedekah. sedekah. Dari Jakarta ada yang rutin kirim. Oh, Iya, gitu. Jadi ya. bukan hanya dari Iya. lihat Jakarta Facebook saja. aja kan Iya. kita semuanya masing-masing punya Akhirnya media namanya sosial. Purwokerto, tetapi
pengaruhnya Iya. ke Jadi, seluruh penjuru bahkan ya. kita ada yang belum pernah ketemu sampai sama sekarang. sahabat Sama hijab. transfer terus tiap Jumat. Iya. Baik, Mereka juga Mbak-mbak bisa yang tahu cantik, sendiri jumlah. Mbak-mbak yang luar biasa ini. Nanti kita akan lanjutkan pembicaraan kita setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, segmen ketiga kali ini saya masih berbincang-bincang dengan para hijabers dari Hijabers Community Club Purwokerto ya. Dan ada pergeseran sedikit, ada narasumber saya baru, Ajeng. Ini yang sengaja memang tadi malah saya minta untuk menghadirkan teman-teman. Tadi ada Mbak Ida istirahat sebentar, digantikan Ajeng, dan Mbak Yesi menggantikan Aras, kayak bola ya. Jadi kayak bola menggantikan beberapa pemain. Ya, karena mereka-mereka lah yang aktif, selain tadi 30 lebih ya yang masih ya. Lebih. Ini masih ada yang aktif. Ajeng sudah banyak bertemu dengan saya, sehingga memang saya tanya tadi, Ajeng masih ada kelompok hijabers nggak nih masih? Iya, last minute banget ya Pak. Iya, sudah waktunya pendek tapi alhamdulillah bisa kumpul ya. Ada Mbak Ida penasehat, kemudian Mbak Dani ketuanya, kemudian sekarang Ajeng. Saya ingin tanya ke Ajeng, banyak sekali orang menganggap bahwa tadi ya masalah foto, kemudian hari Jumat gitu kan. Tetapi sejauh mana pengaruhnya dengan ada foto, ada itu pada perkembangan dari hijabers community ini? Iya, kalau media sosial itu sangat berpengaruh besar ya Pak. Jadi kita juga kalau mau ada event juga pasti kan sharingnya di lewat media. Itu jadi pengaruhnya besar sekali sih Pak. Iya. Artinya pengaruhnya pengaruh beramalnya atau pengaruh cuma fotonya ditonton atau gimana? Ya, mempengaruhi perkembangan hijaber Pak. Iya, Jadi semua kegiatan hijaber itu tentu saja bisa berkembang sampai sekarang, bisa istiqomah sampai sekarang, itu juga karena berkat kita, media betul. juga. Iya. Dan akhirnya juga mengajak mereka untuk betul. ikut ya. Dan kepercayaan dari Bersedekah sahabat beramal. hijaber semuanya Pak. Karena semua donasi yang telah masuk ke rekening, kita itu selalu transparan. Iya. Iya. Alhamdulillah. Lebih ke positifnya sih Pak kalau menurut saya media sosial, karena kalau tidak kegiatan kita nggak mungkin berkesinambungan, ya kan? Jadi kalau kita sering share justru makin banyak yang donasi justru. Yeah. Berarti kan. Tapi ngomong-ngomong ya namanya ibu rumah tangga itu kan sebenarnya banyak banget kerjaan ya di rumah. Kalau bapak-bapak kan pulang kerja udah tinggal lenggah mawon gitu kan. Tapi kalau ibu rumah tangga, bunda-bunda ini kan ada yang harus ngurus putra-putrinya, jemput dan sebagaimana coba cara membagi waktu untuk mengadakan kegiatan. Kalau hari Jumat memang seperti mewajibkan diri ya Bun untuk kita wajib hadir nih di acara kegiatan wajibnya kita memang di hari Jumat pagi. bukan hanya hadir, memasak dan menjual. Iya betul. Memasak menjualnya itu yang repot Pak, karena kan kita jualannya 600 ya, jadi bukan hanya yang kayak jualan nasi cuman misal katakan 50 porsi, kita itu kan 600 lumayan Porsi banyak besar. Pak. Porsi besar. Kalau masak nasi aja kita hampir berapa ya? 60 kilo. 60 ya? 50 sampai 60 kilo. Iya, kan lumayan. Partai besar ya. Iya, jadi kita harus benar bisa memanage misalnya siapa yang masak nasi sekarang bisa, siapa yang nggak bisa, terus masaknya yang hari ini bisa, yang besok nggak bisa. Jadi alhamdulillah dari teman-teman hijaber itu sangat saling mendukung, jadi bisa berjalan sampai sekarang. Mbak Yesi, pengalamannya seperti apa? Kalau saya kebetulan ini seperti tadi kan kita kesibukannya masing-masing berbeda-beda. Jadi antara kita ada yang frekuensi sibuknya itu sangat tinggi, ada yang level sedang, ada yang waktunya lebih banyak di Kegiatan lebih ke kegiatan gitu. Jadi kita saling mengisi. Yang mampu dengan materi atau mungkin dalam bentuk donasi, kayak saya mungkin juga kategorinya yang mungkin agak sulit ya, karena kesibukan saya yang bisa dibilang lumayan lebih. Apa sehari-hari
gimana? Kebetulan saya sebenarnya sih ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga tapi Usaha. iya, ada usaha. Jadi Sama seperti Ajeng ini ya. ya Ada dapurnya. Ibu Dapur rumah buat usaha. nggak Jadi buat sendiri tapi kita buat saling jualan. saling menutupi. Jadi ketika saya nggak bisa, teman yang lain bisa mewakili. Atau ketika saya memang nggak bisa, saya bisa mewakili dengan apa yang bisa saya berikan kayak gitu. Iya. Jadi tidak selalu dengan Fisiknya harus fisik hadir. yang harus datang kayak Iya. gitu. Saya kok penasaran pengen lihat kegiatan. Coba kita bisa siapkan videonya nggak ya? Jadi bisa lihat seperti apa kegiatan bunda-bunda ini. Oh ini seperti pasar ya. Oh, malah tulisan alhamdulillah ramai. Ini di mana ini? Ini masih di Jalan Merdeka. Jalan Merdeka. Sebelah Jalan. masjid PJKA, Pak. Oh Ini iya. jadi baru mau pindah. Kemarin masih di sana. Tahun 2020 ini mau kita pindah. akan pindah lokasi di Di itu depan Radio depan Paduka. Radio Paduka itu jalan di Karangkobar ya berarti ya nanti ya. Betul. Ini apa kegiatannya? Ini kebetulan halal. warung halal. Warung Terus halal. pas waktu itu ada dari apa ya? Event sepeda itu loh. Iya. Sepeda Iya. Event santai. sepeda Iya. orang Bekasi. Orang di Bekasi. Purwokerto gitu ya. Iya, terus lihat ada warung, dia mau beli, mau makan di situ gitu loh Pak. Terus Ini acara ini sepeda acara- nasional. Iya, terus Oh iya. begitu dia mau bayar gitu kan, terus oh maaf kami tidak menerima uang, jadi di situ ada kotaknya, dia langsung begitu sangat tertarik, bahkan iya. mungkin bahkan dia terinspirasi pingin bikin seperti itu di sana Pak kayak gitu. Iya iya. Oh ini penyiarnya Mbak Laras Iya. siaran juga di sana. Ini kita yang jualan Pak, jadi bisa dilihat kita ini. Oh iya. Mbak Ida mana? Itu sebelah Oh iya. sebelah yang biru itu Pak. Iya. Ini di waktu Nah ini Mbak Ida, orang-orang Bekasi Mbak pada Ida. datang ke sini ya. Iya, betul. Akhirnya mereka Bang berkesan. Nanti Berkesan. ketemu bundanya cerita ini di Purwokerto bunda-bunda begini gitu ya. Kenapa bisa jualan sebanyak ini? Kenapa ini nih? Ya seperti itu Pak. Ada nggak tuh kelanjutan mereka kemudian? sampai mereka video-videoin kita kayak gitu. Mungkin Iya. buat menginspirasi mereka di Menginspirasi, sana ya. ini. Kita sih ya kalau ada yang ingin mencontoh atau ingin seperti kita jualan, kita sangat senang ya Mbak. Iya, Yang berarti kan ada kegiatan, ada sisi positifnya yang bisa Iya. diambil. Iya, ini tadi Bu Ida ya, Iya. Mbak Ida memberikan. Seperti ini Pak ramenya. Iya. Jadi kadang itu masukin ke kotak infak. Kalau aja yang biasa. tidak mampu ya dia tidak Enggak, memberikan. jadi kita itu misalnya cuma jualan ya Pak. Mau beli berapa Bu? 4, 3 gitu kan. Di situ lauk, memasuki di situ kan lauknya ada ayam, telur, ikan kayak gitu. Sama telur, sama ayam, sama ikan gitu. Terus nanti uangnya silakan masuk. Jadi Iya. kita sama sekali nggak megang uang. Makanya kadang kita belanja kan 2 juta, paling kita dapat uang infak kadang 250. Kadang 300 Iya. gitu loh Pak. Tapi apakah sudah bisa mengcover ini apa namanya? Itu yang di kotak ya Mbak. Mereka- Iya. Yang ke rekening juga lumayan Iya, banyak. alhamdulillah. Alhamdulillah sih karena Kalau untuk yang mereka nggak mampu bisa mengcover nggak itu? Artinya pada datang nggak mereka yang nggak mampu? Jangan-jangan yang mampu semua padahal. Oh, malah yang nggak mampu. justru banyak yang nggak mampu Pak. Oh iya. Iya, betul. Banyak Ini- ya. ini Kalau yang mampu malu lah ya rumah. Iya betul. untuk ikutan gitu. Ini apa nih? Ini beda rumah Ini Pak. beda Beda rumah. rumah. Pak Kardono. Baik, nanti kita lanjutkan. Pemirsa, kita jeda untuk pariwara berikut. Pemirsa, terasa waktunya sempit sekali. Saya masih ada satu segmen lagi sama Ajeng, Dani, dan juga Mbak Yesi yang malam hari sudah bergabung. Masih ada Mbak Ida juga di sini. Dan kita akan lanjutkan seperti apa sebenarnya keseruan hijabers ini dalam berkiprah di dunia amal ya. Tadi saya dengar sempat pernah bagi Mukena. hijab ya, mukena ya. Mukena, hijab, Hijab. sama beras. Sembako. Sembako. Coba bisa diceritakan, Ajeng? Kalau yang berbagi hijab itu kita dulu sempat 4.000 hijab ya Bun. Iya. Jadi kita kasih Sampai waktu ke Purbalingga. kita buka open donasi hijab gitu Pak. ya. Dalam waktu sebulan ternyata tadinya kita sih targetnya cuma 1.000 hijab. Ternyata terkumpul 4.000 hijab. Sampai
sampai dibagi ke Purbalingga, sampai kita ke Aji Barang, Saking banyaknya, Banyumas, 4.000. ke pasar-pasar kita Pak, masuk ke pasar itu Dan itu kualitas bagus ya, meskipun mereka masih baru-baru Pak. masih baru semua ya. hijab baru semuanya. Hijab baru. Dan pasti senang sekali untuk orang-orang di pedesaan-pedesaan yang Kalau mukenanya kita taruh ke Masjid-masjid. masjid-masjid. Jadi kayak termasuk di kampus-kampus, di masjid yang sering ini ya Mbak, sering dipakai di pinggir jalan itu, di pom bensin itu Pak, kita taruhin masjid. Sampai ke kena. Banyumas juga ya kita, sampai ke rumah sakit Oh, iya. Banyumas, Rumah Sakit Margono. kalau apa tadi ada pembagian beras, Iya. pembagian beras Sembako. seperti apa? Itu juga kita muter Pak, muter ke pasar-pasar, ke Jadi pinggir setiap jalan. kegiatan itu kita udah nentuin titiknya sebelum kita berangkat. Start dari Ya. mana? Start dari mana? Kita udah nentuin titik, misalkan ada 10 titik yang mau kita kunjungin. Kalau dalam kita kan targetnya mungkin dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau dilihat nggak tercover waktunya, biasanya kita bagi. Yang daerah timur nanti berapa orang, daerah sini berapa orang, kayak gitu. Jadi Apa sih yang karena berkejaran dirasakan dengan semakin ke depan ini menghadapi ini, kemudian terus bersedekah, terus beramal, yang dirasakan bunda-bunda ini apa? bahagia ya. Karena berbagi itu membahagiakan Pak. Bukannya kita Jadi selfie-nya kita tuh sebenarnya selfie bahagia karena kita sudah bisa istilahnya berbagi dengan orang lain. bahagia. kayak Bukan gitu. kebanggaan ya Mbak Yesi ya? Bukan. Jadi Bukan. ada yang berpikiran dengan kita nge-share itu ada yang mungkin memandangnya sebelah mata ya, ada yang ria atau apa segala macam. Iya. Kalau kita selalu menyikapinya dengan positif. Bagaimanapun orang membicarakan kita di luar, yang jelas kita tetap berjalan dari dulu sampai sekarang itu untuk kegiatan yang positif. Jadi kita tidak akan terpengaruh dengan statement mereka yang mungkin arahnya ke negatif atau apa. Yang kita lakukan positif kayak gitu. Bahkan kita satu komunitas ini tuh memiliki satu frekuensi gitu loh. Ketika kita melihat orang yang mungkin sedang kena musibah atau apa, itu mungkin satu di antara kita tuh ada yang nangis kayak gitu, atau mungkin informasi yang datang dari siapa dulu. Kadang informasi datang dari Mbak Ajeng dulu atau dari Bunda Dani. Jadi setiap orang yang membutuhkan kita itu nggak selalu datang dari satu orang kayak gitu. kadang dari Biasanya orang luar ya. iya dari orang luar dulu. Kayak yang Jadi salah kebakaran satu itu dari kan? kita tuh biasanya udah nangis dulu, baru misalkan kayak saya gitu, tahu-tahu ditelepon sama orang, begini masalahnya gitu. Saya sudah nangis dulu di awal gitu, baru saya ceritain ke teman-teman, share ini gimana. Begitu juga dengan yang lain sama kayak gitu. Jadi kita memiliki frekuensi yang sama, yang akhirnya kegiatan ini pun kita bisa long lasting kayak gitu. Saya sekedar ingin memberikan motivasi kepada yang lain dan juga memberikan inspirasi ya. Feedback apa sih yang dirasakan dari sikap kita, kemudian dari langkah-langkah kita untuk beramal? Jadi Dimudahkan segalanya atau apa? kalau itu kalau buat saya sih sebenarnya bonus ya Pak. Yang jelas dengan kita meringankan beban orang lain itu ada kebahagiaan kita, kebahagiaan tersendiri. Kita merasa ikut merasakan penderitaan atau musibah yang dirasakan sama orang lain, dan itu sampai kita tergerak, dan alhamdulillah itu kita selalu kalau misalnya kita nge-share apa itu Pak, itu ya Mbak banyak itu selalu langsung over. Jadi apa yang kita harapkan, misalkan kita hanya berharap sekian dari donasi yang masuk, ternyata yang sudah-sudah tuh selalu over, selalu begitu. Jadi kita kalau punya program, kita punya program ini nih gitu. Kita udah punya dana segini, begitu kita share, malah duitnya kita yang punya tuh malah nggak kepake ya Mbak ya. Karena loh ternyata bantuan donasi ada itu terus. Yang namanya berkah berlimpah ya. Karena melakukan sesuatu untuk orang lain. Emang senang, alhamdulillah kita itu mempunyai visi dan misi yang sama. Itu senang dalam kegiatan sosial di Hijaber ini. Wilayah Banyumas mana saja yang pernah didatangin atau pernah ada kegiatan sampai Aji Barang, Cilongok. Beda rumah terakhir tuh yang di Gunung Tugel. Iya, terus sama yang di mana itu? Yang di atas itu Mbak? Banjar kan udah sampai pernah ya. Banjar juga waktu
Oh, tadi hijaber di Purbalingga ya Pak, anu hijab ya sama ya, aja. yang itu loh Pak, yang tanah longsor di Wonosobo itu juga pernah Pak. Oh iya, ke sana. Iya kita. Jadi nggak hanya di Kita daerah nggak menutup tidak hanya di kemungkinan wilayah Banyumas iya, ya. di luar Hijaber pun sini. kita. Oh ya, yang kebanjiran di Sumpih apa ya? Apa di Iya, Tambak itu yang iya, itu kita juga ke kita sana kesana. Pak. Iya, iya, iya. Apa ada nggak permintaan dari wilayah lain? Aku gabung dong dengan hijabers gitu. Cilacap Banyak, atau banyak ya. Banyak itu Pak. Dan kita selalu terbuka sih Pak, monggo yang mau Iya. bergabung. Siapapun yang mau bergabung kita welcome. Bergabung dan ikut beramal gitu ya, Iya. dan ikut bergerak gitu kan. Iya. Apa himbauan Mbak Dani dulu deh untuk masyarakat Banyumas dan sekitarnya? Ya kalau dari saya Sedikit sendiri. memberikan gambaran seperti apa sih yang namanya? Jadi kalau kita itu kalau dari prinsipnya saya termasuk pribadi maupun dari Hijaber Purwokerto itu ya dengan kita menyisihkan rezeki kita terus dengan berbagi dan apabila kita walaupun kita misalnya nggak punya rezeki terus kita hanya mempunyai wadah ya Hijaber mempunyai wadah ada tenaga dan kita hanya punya tenaga itu buat saya pribadi itu dengan hanya tenaga atau sedikit rezeki itu dengan meringankan beban orang lain itu sangat membahagiakan buat hati saya sendiri, mungkin juga buat teman-teman yang lain Pak. Makanya mungkin kegiatan Hijaber itu bisa sampai sekarang begitu Pak. Terus suami-suami juga mendukung Alhamdulillah. Jadi mungkin karena ya itu Pak, mungkin walaupun kadang ada pandangan negatif di luar ya Pak, tapi kan suami kita lebih tahu tentang kita, anak-anak nggak terbengkalai, keluarga tetap keurus, kegiatan Hijaber tetap bisa gitu. Tentunya suami juga pasti mengizinkan dan kita pun melakukan kegiatan ini selalu dengan izin suami Pak. Jadi tenang-tenang saja, maksudnya kita melakukan juga dengan tidak yang gelisah atau takut, nyaman ya. Nyaman. Ajeng ada yang mau ditambahin untuk masyarakat biar masyarakat tuh tahu persis bagaimana kesan dengan melalui Hijabers ini kita bisa berbagi, kita bisa berbagi bahagia dengan yang membutuhkan dan dengan sedekah kita tidak akan menjadi miskin. Seperti itu. Jadi memang lewat Hijabers ini sebagai wadah buat masyarakat bisa ikut membahagiakan masyarakat sekitar. Iya. Gitu. Mbak Yesi. Oke, untuk semua mungkin warga Muslim di Purwokerto dan sekitarnya yang mungkin ingin bergabung dengan kita Hijabers Community untuk kegiatan charity kita, kita welcome. Kita ada nomor ofisialnya. Nomor ofisialnya nanti bisa via Mbak Ajeng. Jadi dari setiap kegiatan itu kita open baik yang mau berdonasi ataupun yang ingin bergabung dengan kegiatan kita, mungkin tidak selalu dengan kita tidak selalu kita mengharapkan materi dari mereka, mungkin dari tenaga, pikiran, ide dan saran kita juga tetap menerima kayak gitu. Ini tadi habis rapat ya untuk 2020. Apa kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Hijab? Barangkali nanti pas ulang tahun atau miladnya pembentukan ini ada nggak? Melanjutkan program-program yang ada dulu. Terus kan kita juga punya program-program yang memang annual gitu Pak, setiap tahun seperti Hari Ibu, terus Ramadan juga pasti kita menyantuni anak yatim. Sebentar lagi udah Ramadan. Betul. Terus biasanya tebar hijab itu rutin. Iya, tebar hijab itu rutin. Terus pembagian beras itu biasanya memang kita kadang 4 kali warung halal, 1 kali tebar beras. Gitu. Jadi donasinya itu ada yang beras juga Pak. Jadi kita itu kan menerima donasi macam-macam ya Mbak. Hijab apa semuanya ada pakaian, ada pakaian, ada nanti apa. tinggal kita menentukan apa nih kegiatan apa nih kita bulan ini. Terus ada sahabat Hijaber yang mungkin dia kan pengen ikut kegiatan dan ingin donasi gitu kan. Monggo, jadi ayo misalnya pun saya pengen ikut donasi tapi saya pengen ikut kegiatannya walaupun dia baru, monggo. Jadi kita itu selalu merangkul, welcome buat siapa aja. Atau mungkin ada cara-cara lain untuk mengajak
bunda-bunda lain. Yesi mungkin punya gambaran 2020 bagaimana mensosialisasikan kegiatan ini. Ya mungkin itu tadi seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi kita, kan kita memang seperti dituntut gitu, bahwa teknologi ini memang sangat membantu mendokumentasikan semua kegiatan kita, gitu. Jadi kalau kita menyikapinya teknologi ya, kalau ada yang merasa berefek tidak baik, kalau kita merasakan itu baik, karena gitu. Itu pakainya jadi buat negatif, karena kita memakai untuk kegiatan positif, yang tadinya gitu apa, sekarang menjadi apa, gitu. Tentunya kita juga berkembang karena media sosial, kayak gitu. Kemarin 2019 selesai dengan apa yang terakhir kegiatan yang paling besar? 2019. Memperingati Hari Ibu, Pak. Hari Ibu ya? Iya, itu dengan endingnya, kita di ending kegiatan kemarin di 2019. Kan kebetulan kan Hari Ibu kan itu di bulan Desember. Nah, kita memperingati Hari Ibu dengan mengundang sahabat hijaber semuanya dengan talkshow kesehatan. Jadi dilihat wanita. dari kesehatan wanita dari segi agama dan dari segi kesehatan. Alhamdulillah antusias. Coba mungkin masih ada satu video untuk penutup ya. Mungkin bisa diputar satu video untuk menutup acara kita karena waktunya juga sebentar lagi sudah habis. Oh, sudah habis ya. Baik, terima kasih. Ada Mbak Ija tadi sebagai penasehat Hijabers Community Purwokerto. Juga ada Mbak Laras, penyiar yang malam hari juga memang gabung ternyata di Hijabers ini, juga Ajeng. Saya ucapkan terima kasih. Meskipun waktunya singkat tapi kita bisa ketemu ya. Mbak Dani, mudah-mudahan nanti kalau ada kegiatan kita bisa kerjasama ya. Juga Mbak Yesi, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Kita cuma waktunya singkat sekali, masih banyak sekali, saya yakin 7 tahun ini sudah bergerak di bidang sosial ya. Mudah-mudahan terus berkembang dan tetap mengabdi untuk masyarakat dan tetap berbagi ya untuk masyarakat. Pemirsa, sampai di sini jumpa kita dengan Hijabers Community Purwokerto malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan.